I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 manajemen 6A akan mengobservasi salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Majalengka. Video ini untuk memenuhi tugas ekonomi manajerial yang diampu oleh Bapak Alan Rusdiana SEMM. Kita akan observasi ke tempat UMKM Pancong Lumer yang berada di Jalan Babakan Jawa, Majalengka Wetan, tepatnya di Pasar Mambo. Ikutin kita terus ya. Sebelumnya minta waktunya sebentar ya. Kami dari Universitas Majalengka ingin mewawancarai tugas ekonomi manajerial. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Pandita Agustin, saya Elisana Melisatiani, saya Arifah Tiawerahani. Mungkin langsung saja ya teh ke wawancaranya. Kapan sih mulai usaha pancong ini? Dari mulai 2023. Udah 2 tahun ya, Bang? Ya, Dan untuk harga satuannya berapa? harganya itu mulai dari 8.000. Variasi ya? Ya, sampai 16.000. Ya sesuai topping mungkin ya. Kalau boleh tahu toppingnya ada apa aja teh? Paling biasa orek ya, paling Ya, yang paling ada yang ada coklat, tiramisu, green tea. Paling banyak tuh itu sih peminatnya. untuk promosinya gimana teh? Lewat TikTok atau? Promosinya kita ada WA, Instagram, sama TikTok. Kalau boleh tahu namanya itu apa? Nama akunnya apa? Sama TikToknya? Instagramnya itu untuk Instagram itu namanya Pancong Plus. Pancong Plus. Ya. Menurut Teteh dari komponen ada harga, selera, dan promosi yang paling berpengaruh itu di mana? Paling pengaruh sih di TikTok sih teh. Dari promosi ya? Promosi ya, cepet banget FBB kan. Ya. Terus banyak banget yang jajan itu paling banyak itu katanya lihat dari TikTok. Dari TikTok kebanyakannya Iya. gitu. Mungkin apabila harga dari bahan bakunya naik nih, apakah harganya itu akan ditaikin lagi atau produksinya dikurangi? Jadi produksinya lebih kecil gitu. Enggak, paling nanti kalau mau kita naik Harganya aja. Tadi kan kata Teteh yang best seller ada 3 varian ya. Iya. Nah untuk salah satunya yang mana? Yang variasi mana? Paling Paling banyak diminati. Banyak itu coklat. Iya. Kalau misalnya dari pancong ini ada produk pesaingnya nggak teh? Misalnya apa gitu produk pesaing dari pancong ini? Ya. Sorabi manis bisa nggak sih jadi pesaing pancong yang dari Iya, bahan bakunya sama? kayak pisang kayaknya. Kan lagi booming juga kan pisang. Ya, pisang. Ini apa? Sutut kan sutut juga sama. Oh iya, Pakai iya. topping juga Iya, kan. banyak yang mungkin udah kayak gitu aja. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil observasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan produk pada UMKM Pancong Lumer. Yang pertama adalah latar belakang. Permintaan konsumen merupakan elemen fundamental yang menentukan arah dan keberlanjutan sebuah usaha. Permintaan tidak hanya menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam menawarkan produk, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan seperti penentuan harga, produksi, hingga pemasaran. Usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama perekonomian Indonesia juga sangat bergantung pada permintaan konsumen. Salah satu UMKM yang menarik untuk diamati adalah UMKM Pancong Lumer, yaitu sebuah usaha kuliner yang mengusung konsep jajanan tradisional dengan inovasi rasa dan penyajian modern.
Mengapa pada akhirnya kita mengambil pancong lumer menjadi objek observasi kita? Karena pancong lumer merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Untuk itu kita telah ketahui bahwa di Kabupaten Majalengka ini sudah banyak sekali produk yang sama. Oleh karena itu kita penasaran apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dari pancong lumer itu. Pancong lumer ini yang berlokasi di Jalan Babakan Jawa, Majalengka Wetan, tepatnya di Pasar Mambo, Kabupaten Majalengka. Yang kedua ada konsep permintaan. Di sini ada definisi permintaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sukirno 2016, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta pembeli pada berbagai kemungkinan harga pada suatu pasar dalam periode tertentu. Yang kedua ada menurut Mankiw 2012 dan Katerji 2016. Permintaan menunjukkan banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Selanjutnya ada hukum permintaan. Menurut Nuraini 2016 dan Suparyana 2017, hukum permintaan merupakan konsep yang menjelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang terhadap harga. Hubungan jumlah barang yang diminta dengan tingkat harga memiliki sifat negatif. Hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus, artinya hukum permintaan berlaku jika faktor-faktor selain harga tidak berubah atau tetap. Bunyi hukum permintaan yaitu jika harga suatu barang atau jasa meningkat, jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, jika harga suatu barang dan jasa menurun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Selanjutnya ada kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu grafik yang menjelaskan hubungan antara jumlah yang diminta dan dapat dibeli oleh konsumen dengan harga. Kurva permintaan selalu berlereng negatif, artinya jumlah barang atau jasa yang diminta memiliki hubungan berbanding terbalik dengan harga, dengan catatan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Bisa dilihat di samping kanan ada kurvanya. Di sini bisa dilihat jika harganya tinggi, maka permintaan akan suatu barangnya rendah. Sebaliknya, jika harganya rendah, permintaannya lebih tinggi. P sama dengan price, kemudian Q itu quantity barangnya, dan D itu permintaannya. Selanjutnya ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu kajian matematis yang digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga. Fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan, yaitu apabila harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang tersebut juga menurun, dan sebaliknya. Apabila harga barang turun, maka permintaan akan barang tersebut meningkat. Jadi hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta memiliki hubungan yang terbalik, sehingga gradien dari fungsi permintaan akan selalu negatif. Jadi fungsi permintaan itu menggambarkan ketergantungan jumlah barang yang diminta pada harga barang tersebut dengan sifat utama hubungan negatif antara harga dan jumlah permintaan. Selanjutnya ada pengaruh harga produk terhadap permintaan. Setelah melakukan observasi, ditemukan fakta bahwa penetapan harga di kue pancong lumer ini menunjukkan adanya strategi segmentasi pasar menengah ke bawah dengan kisaran harga mulai dari Rp8.000 sampai Rp16.000 sesuai dengan topping. Jika dibandingkan dengan beberapa pesaing dengan topping yang sama dengan kisaran harga Rp10.000 sampai Rp20.000, harga kue pancong relatif lebih terjangkau dengan rasa yang enak dan topping yang melimpah. Ini menunjukkan bahwa harga memang menjadi pertimbangan konsumen. Harga memiliki pengaruh terhadap permintaan. Hubungan harga dengan permintaan yaitu jika harga barang menurun, maka semakin tinggi pula permintaan terhadap barang tersebut. Pengaruh pendapatan konsumen terhadap permintaan. Sebagian besar pelanggan kue pancong lumer merupakan kalangan dengan penghasilan menengah ke bawah seperti buruh pabrik, anak sekolah, dan mahasiswa. Konsumen dari kalangan menengah ke bawah memilih kue pancong lumer karena harga yang relatif terjangkau dengan topping coklat, matcha, dan oreo. Pendapatan konsumen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kue pancong. Ketika pendapatan konsumen
konsumen meningkat, maka konsumen cenderung membeli lebih banyak kue pancong. Sedangkan ketika pendapatan konsumen menurun dapat mengurangi permintaan, terutama untuk makanan yang dianggap cemilan seperti kue pancong ini. Selanjutnya ada pengaruh harga produk lain terhadap permintaan. Banyak sekali produk-produk yang dapat menjadi pengganti produk pancong lumer seperti pisang crispy dan ketan topping yang memiliki topping sama seperti pancong lumer. Selain itu, banyaknya pesaing menawarkan harga yang cukup tinggi. Namun, harga produk lain tersebut tidak mempengaruhi permintaan terhadap produk pancong lumer karena kue pancong lumer menawarkan harga yang lebih rendah dengan topping coklat, matcha, dan lain-lain. Banyak dari pelanggan kue pancong lumer menganggap bahwa harga tersebut sesuai dengan pendapatan mereka, walaupun dengan harga relatif rendah. Kue pancong lumer memiliki rasa yang enak dan topping yang sangat berlimpah. Pengaruh selera konsumen terhadap permintaan. Dari hasil observasi, selera konsumen cenderung berubah-ubah sesuai keinginan, pengaruh dari media sosial, dan gaya hidup yang modern. Konsumen saat ini tidak banyak yang memilih topping coklat, tetapi konsumen banyak yang memilih topping tiramisu dan matcha untuk mengikuti tren. Oleh karena itu, kue pancong lumer merespon selera konsumen ini dengan menambah topping baru seperti red velvet, taro, choco crunchy, dan lain-lain. Konsumen yang melihat tren atau influencer cenderung memilih varian yang mereka lihat di media sosial. Jika kue pancong lumer tidak mengikuti selera konsumen atau tren, maka konsumen akan memilih cemilan lainnya dengan topping yang mengikuti tren. Hal ini menunjukkan bahwa selera konsumen sangat menentukan arah permintaan. Selanjutnya ada pengaruh ekspektasi harga produk di masa mendatang terhadap permintaan. Setelah melakukan observasi, ditemukan fakta bahwa di produk pancong lumer, ekspektasi harga di masa mendatang tidak berpengaruh terhadap permintaan. Tetapi dari produk pancong lumer sendiri memiliki strategi untuk mempertahankan permintaan konsumen dengan cara tidak langsung menaikkan harga produknya, walaupun harga bahan baku di pasaran sedang naik. Pengaruh ekspektasi pendapatan konsumen di masa mendatang terhadap permintaan. Dalam penelitian ini, ekspektasi pendapatan konsumen memiliki pengaruh penting terhadap permintaan pancong lumer. Pengusaha perlu peka terhadap momen-momen di mana pendapatan masyarakat cenderung naik seperti awal bulan, musim gajian, atau saat menjelang hari raya untuk memaksimalkan penjualan. Selanjutnya di sini ada pengaruh ekspektasi ketersediaan produk di masa mendatang terhadap permintaan. Nah, berdasarkan hasil observasi kemarin, ekspektasi terhadap ketersediaan produk dapat menciptakan efek psikolog berupa fear of missing out atau FOMO yang meningkatkan permintaan sesaat. Nah, jadi pelaku usaha pancong lumer ini dapat menggunakan strategi seperti stok terbatas atau pre-order khusus untuk meningkatkan permintaan melalui pengaruh ekspektasi ini. Nah, pancong lumer ini memiliki daya tarik tersendiri karena rasanya yang unik dan variasi toppingnya yang menarik. Namun karena karakteristik produksinya yang skala kecil, ketersediaannya kadang tidak stabil atau bisa habis dalam waktu singkat. Apalagi saat akhir pekan atau musim liburan. Nah, konsumen yang pernah mengalami kehabisan produk atau melihat antrian panjang akan cenderung memiliki ekspektasi bahwa produk ini akan sulit diperoleh di masa mendatang. Nah, sebagai respon konsumen, mereka bisa meningkatkan pembelian saat ini, bahkan membeli dalam jumlah lebih banyak atau melakukan pre-order agar tidak kehabisan di kemudian hari. Selanjutnya di sini ada pengaruh jumlah penduduk terhadap permintaan. Berdasarkan hasil observasi, jumlah penduduk memiliki pengaruh langsung terhadap permintaan suatu produk, termasuk pancong lumer di Majalengka. Sebagai daerah yang terus berkembang dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial, bertambahnya jumlah penduduk di Majalengka, baik karena pertumbuhan alami maupun migrasi, secara otomatis akan memperluas basis konsumen. Nah, pancong lumer ini juga sebagai jajanan kekinian yang digemari oleh kalangan terutama anak muda, pelajar, dan keluarga muda. Ketika jumlah penduduk usia produktif dan pelajar bertambah, maka permintaan terhadap pancong lumer juga ikut meningkat. Nah, selain itu juga peningkatan jumlah penduduk di kawasan tertentu, misalnya di dekat sekolah, kampus, atau pusat perbelanjaan,
akan menciptakan konsentrasi permintaan lokal yang bisa dimanfaatkan pelaku untuk membuka cabang baru atau outlet baru. Nah, selanjutnya di sini ada pengaruh banyaknya konsumen potensial terhadap permintaan. Hasil observasi menunjukkan bahwa banyaknya konsumen potensial merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat permintaan terhadap suatu produk. Di Majalengka, pancong lumer ini sebagai jajanan modern yang memiliki daya tarik tinggi, khususnya di kalangan remaja, mahasiswa, dan keluarga muda, kelompok yang bisa dikategorikan sebagai konsumen potensial. Nah, ketika jumlah konsumen potensial meningkat, maka peluang terjadinya pembelian juga akan meningkat. Misalnya, jika semakin banyak siswa di sekolah, mahasiswa, atau pekerja muda yang mengenal dan tertarik dengan pancong lumer namun belum membeli, maka pasar untuk produk ini akan semakin luas. Nah, ini memberikan peluang besar bagi pelaku usaha pancong lumer untuk meningkatkan permintaan melalui promosi, diskon, media sosial, dan strategi pemasaran lainnya. Selanjutnya di sini ada pengaruh iklan terhadap permintaan. Nah, berdasarkan hasil observasi, iklan merupakan salah satu elemen penting dalam bauran promosi yang dapat mempengaruhi tingkat permintaan sebuah produk, termasuk pancong lumer di Majalengka ini. Nah, melalui iklan, informasi tentang pancong lumer seperti rasa yang unik, harga terjangkau, dan lokasi outlet dapat disampaikan kepada konsumen secara luas dan cepat. Nah, di era digital ini, penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp Story menjadi media iklan yang sangat efektif, khususnya di kalangan remaja dan generasi muda yang menjadi target utama pancong lumer. Nah, iklan yang menampilkan visual menggugah selera, testimoni pelanggan, atau promo terbatas dapat mendorong rasa penasaran dan keinginan untuk mencoba, sehingga memicu meningkatkan permintaan. Nah, selanjutnya pengaruh fitur atau atribut produk terhadap permintaan. Setelah melakukan observasi, ditemukan fakta bahwa di produk pancong lumer ini, fitur berpengaruh terhadap permintaan. Karena pancong lumer ini mempunyai bundling yang cerdas yang menggabungkan fitur-fitur yang diminati konsumen yang dapat meningkatkan nilai total produk dan permintaan. Fitur yang bisa diminati oleh konsumen pancong lumer ini diantaranya berbagai rasa, pilihan topping, dan tekstur kue. Nah, atribut-atribut tersebut secara langsung memengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai atau value pancong lumer itu. Nah, semakin kuat dan sesuai fitur produk dengan keinginan pasar, maka permintaan akan cenderung meningkat. Konsumen ini tidak hanya mencari makanan yang mengenyangkan, tetapi juga yang unik, enak, dan bisa menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Pengaruh teknologi dan inovasi produk terhadap permintaan. Hasil observasi menunjukkan dalam industri kuliner lokal seperti pancong lumer di Majalengka, teknologi dan inovasi produk memainkan peran penting dalam membentuk permintaan pasar. Teknologi yang digunakan dalam proses produksi seperti pemanggangan modern, alat takar topping, serta sistem pembayaran digital atau KRIS membantu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kecepatan pelayanan. Nah, inovasi pada pancong lumer ini bisa terlihat dari varian rasa baru, topping kekinian yang menarik perhatian generasi muda, dan inovasi berbentuk penyajian dan kemasan untuk mendukung tren makanan Instagramable. Nah, jelas bahwa teknologi dan inovasi produk ini berperan signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan pancong lumer di Majalengka. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada produk pancong lumer di Kabupaten Majalengka terkait faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pada pancong lumer tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, faktor seperti harga, selera konsumen, pendapatan, dan iklan sangat berpengaruh terhadap permintaan pada pancong lumer. Yang kedua, faktor seperti harga produk lain, ekspektasi harga di masa mendatang tidak mempengaruhi terhadap permintaan pada pancong lumer.